Kamu mungkin merasa sudah melakukan segalanya. Kamu bekerja keras. Kamu berdoa. Kamu berhati-hati dalam hidup. Tapi entah kenapa, dadamu masih tegang. Seakan hidup ini tidak pernah benar-benar aman. Ada ketakutan halus yang terus menemani. Takut salah langkah, takut kurang, takut masa depan. Ketakutan ini tidak selalu terlihat. Ia bersembunyi di balik perencanaan matang, di balik kontrol yang rapi. Padahal, Al-Hikam mengajarkan, orang yang bergantung pada Allah tidak kehilangan harapan. Meski jatuh, kalau hatimu masih tegang, mungkin kamu belum benar-benar bergantung. Bukan karena kurang iman, tapi karena masih ingin mengatur, dan keinginan mengatur itulah yang melelahkan. Video ini bukan mengajakmu malas, tapi mengajakmu melepaskan beban batin yang tidak perlu. Ya Allah, yang Maha Memberi Kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaya Berlimpah ala Sufi. Saya Naila, siap berbagi rahasia kekayaan dan keberlimpahan. Dengan kamu, banyak orang mengira berserah itu berarti pasrah tanpa usaha. Padahal, itu salah paham besar. Berserah bukan berhenti bergerak. Berserah adalah berhenti mencengkeram. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menegaskan bahwa sandaran menentukan kualitas harapan. Kalau sandaranmu pada Allah, harapanmu tidak runtuh saat gagal. Kalau sandaranmu pada kendali diri, sedikit salah saja sudah panik. Panik membuatmu sempit. Sempit membuatmu tidak peka. Tidak peka membuatmu melewatkan peluang. Ini bukan teori abstrak. Ini hukum batin. Hati yang tegang tidak bisa mendengar intuisi. Ia hanya sibuk bertahan, padahal rezeki sering datang dari arah yang tidak direncanakan. Dan arah tak terduga hanya terlihat oleh hati yang lapang. Maka pertanyaannya bukan, sudahkah kamu berusaha? Tapi, sudahkah kamu melepaskan? Kontrol terasa aman. Itu sebabnya kamu sulit melepaskannya. Mengontrol membuatmu merasa pintar, merasa siap, merasa bertanggung jawab. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Kontrol menciptakan ketegangan halus. Ketegangan ini membuat hidup seperti ujian tanpa akhir. Setiap hari harus benar. Setiap langkah harus aman. Padahal hidup bukan ruang steril. Ia penuh ketidakpastian. Al-Hikam tidak mengajarkan hidup tanpa ikhtiar, tapi mengajarkan hati tanpa beban. Ikhtiar di tangan, hasil di Allah. Kalau tangan bekerja tapi hati ikut mencengkeram, kamu lelah 2 kali. Lelah fisik, lelah batin. Dan kelelahan batin inilah yang sering menyumbat aliran hidup, bukan karena Allah menahan, tapi karena hatimu menutup diri. Takut salah membuatmu berhati-hati, tapi terlalu takut membuatmu beku. Kamu jadi menunda, ragu, menyimpan potensi. Padahal Al-Hikam mengajarkan bahwa orang yang bersandar pada Allah tetap berharap meski jatuh. Artinya jatuh bukan akhir. Jatuh adalah bagian dari perjalanan. Kalau kamu takut jatuh, kamu tidak akan berjalan jauh. Ketakutan ini sering dibungkus dengan kalimat religius. Aku harus benar-benar siap. Aku takut salah niat. Padahal di balik itu ada rasa tidak percaya. Bukan pada dirimu, tapi pada penjagaan Allah. Kalau kamu yakin dijaga, kamu berani melangkah. Bukan sembrono, tapi tenang. Dan ketenangan adalah medan kerja intuisi. Di sanalah rezeki sering bersembunyi. Takut kurang adalah luka lama manusia. Takut tidak cukup. Takut kehabisan. Takut tidak kebagian. Ketakutan ini membuatmu menimbun, menghitung, mengencangkan genggaman. Padahal, Al-Hikam mengingatkan, siapa yang mengenal Allah sebagai sandaran, hatinya tidak sempit. Hati yang sempit selalu merasa kurang. Hati yang lapang merasa cukup, bahkan sebelum cukup. Dan rasa cukup itulah yang menarik keberlimpahan, bukan secara magis, tapi secara psikologis dan spiritual. Orang yang merasa cukup lebih berani berbagi, lebih berani mencoba, lebih berani mengambil peluang. Sementara orang yang takut kurang hanya sibuk menjaga. Menjaga membuatmu stagnan. Stagnan membuat hidup terasa macet. Dan kamu mengira itu nasib. Padahal itu sinyal batin yang perlu dilepas. Takut masa depan membuatmu hidup di hari esok yang belum tentu ada. Pikiranmu sibuk memprediksi, merancang skenario terburuk, menyiapkan pertahanan. Padahal, hari ini terlewat begitu saja. Al-Hikam mengajarkan kehadiran, karena orang yang bersandar pada Allah
tidak hidup dalam kecemasan berlebihan. Ia merencanakan tanpa panik, melangkah tanpa terburu-buru. Kalau pikiranmu selalu di masa depan, intuisi tidak terdengar. Karena intuisi berbicara di saat ini. Rezeki sering hadir lewat sinyal kecil. Pertemuan singkat, ide sederhana. Kesempatan tak terduga. Tapi semua itu butuh kehadiran, dan kehadiran lahir dari hati yang tidak sibuk takut. Maka melepaskan ketakutan masa depan bukan berarti ceroboh, tapi berarti mempercayakan yang belum terjadi kepada Yang Maha Mengetahui. Penyerahan emosional adalah puncak perjalanan batin, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar batas. Al-Hikam menempatkan Allah sebagai pengatur, bukan sebagai pelengkap rencana. Kalau Allah hanya pelengkap, kamu tetap lelah, karena beban utama ada di pundakmu. Tapi kalau Allah pengatur, hatimu bisa istirahat, bukan berhenti, tapi istirahat dari kecemasan, istirahat dari rasa harus, istirahat dari tuntutan berlebihan. Penyerahan ini tidak terlihat, tidak bisa dipamerkan, tapi dampaknya terasa. Nafas lebih lega, tidur lebih nyenyak, keputusan lebih jernih, dan hidup terasa mengalir. Bukan karena semua mudah, tapi karena kamu tidak melawan arus batin. Banyak orang menahan satu hal terakhir, yaitu cara Allah memberi. Mereka berkata, aku berserah, tapi diam-diam menentukan jalur. Harus dari sini, harus lewat ini, harus sesuai rencana. Padahal, Al-Hikam mengajarkan kebijaksanaan ilahi yang melampaui logika manusia. Rezeki tidak selalu datang dari pintu yang kamu jaga. Kadang ia datang dari pintu yang tidak kamu perhitungkan. Kalau kamu terlalu melekat pada satu cara, kamu menutup cara lain. Bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena kamu tidak melihat. Melihat butuh kelapangan. Kelapangan lahir dari pelepasan. Saat kamu berhenti mengatur cara, Allah bebas menunjukkan jalan. Dan seringkali jalan itu lebih indah, lebih tepat, lebih sesuai dengan jiwamu. Bukan hanya dompetmu. Jatuh tidak membuat orang yang bersandar pada Allah kehilangan harapan. Itu pesan kuat Al-Hikam. Artinya, harapanmu tidak bergantung pada keberhasilan. Ia bergantung pada hubungan. Kalau hubunganmu kuat, jatuh tidak menghancurkan. Kalau hubunganmu rapuh, sukses pun tidak menenangkan. Banyak orang sukses, tapi gelisah. Karena sandarannya bukan Allah, tapi citra diri, prestasi, angka. Kalau angka turun, hatinya runtuh. Kalau angka naik, hatinya cemas menjaganya. Ini penjara yang halus. Penyerahan emosional membebaskanmu dari penjara ini. Kamu tetap bergerak, tetap berusaha, tapi tidak mengikatkan harga dirimu pada hasil. Dan kebebasan inilah yang membuat hidup terasa luas. Hati yang lapang punya satu ciri utama. Ia mendengar. Mendengar intuisi. Mendengar tanda. Mendengar bisikan kebaikan. Al-Hikam menyinggung tentang cahaya batin yang muncul saat hati bersih dari sandaran palsu. Kalau hatimu penuh ketegangan, cahaya itu tertutup. Bukan karena tidak ada, tapi karena silau oleh rasa takut. Ketika kamu melepas kontrol, ruang terbuka. Di ruang itu, ide muncul, arah terasa. Keputusan menjadi sederhana. Bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu tidak lagi melawan. Rezeki sering mengikuti keputusan yang selaras, bukan keputusan yang dipaksa. Dan keselarasan lahir dari penyerahan, bukan dari perhitungan berlebihan. Penyerahan emosional membuatmu lebih berani gagal. Karena gagal tidak lagi berarti kehilangan segalanya. Ia hanya pengalaman. Al-Hikam mengajarkan bahwa Allah tetap Allah, meski kamu jatuh. Kalau Allah tetap, kenapa harapanmu goyah? Goyah karena sandaranmu bukan di sana. Saat kamu memindahkan sandaran, banyak ketakutan kehilangan cengkramannya. Takut salah melemah, takut kurang mereda, takut masa depan melunak. Bukan hilang sepenuhnya, tapi tidak lagi mengendalikan. Dan ketika ketakutan tidak mengendalikan, kamu memimpin hidupmu dengan lebih sadar. Kepemimpinan batin inilah yang membawa rezeki berkelanjutan. Bukan ledakan sesaat, tapi aliran yang stabil. Ada perbedaan besar antara menyerah dan berserah. Menyerah itu putus asa. Berserah itu percaya. Al-Hikam memuji orang yang berharap meski jatuh, bukan orang yang berhenti berharap. Penyerahan emosional bukan menghapus keinginan, tapi melepaskan keterikatan. Kamu boleh ingin, boleh bercita-cita, boleh merencanakan, tapi tidak menggenggam sampai sesak.
Genggaman terlalu kuat melukai tangan sendiri. Ketika kamu membuka genggaman, tanganmu siap menerima. Inilah logika batin yang sederhana, tapi dalam. Rezeki bukan soal memaksa, tapi soal kesiapan menerima. Dan kesiapan itu lahir dari hati yang tidak tegang. Hati yang percaya, hati yang bersandar. Perhatikan hidupmu saat ini. Di bagian mana kamu paling tegang? Di sanalah kamu masih ingin mengontrol. Al-Hikam tidak memaksamu melepas semuanya sekaligus. Ia mengajakmu sadar bahwa tidak semua harus kamu atur. Kesadaran ini menenangkan. Menenangkan membuka ruang. Ruang melahirkan kreativitas. Kreativitas melahirkan solusi. Solusi membuka jalan, dan jalan membawa rezeki. Ini rantai yang nyata, bukan sugesti. Banyak pintu terbuka setelah seseorang berhenti memaksa, bukan karena pintu baru diciptakan, tapi karena ia berhenti menutupinya dengan ketakutan. Kalau kamu berani melepas satu saja hari ini, hidupmu mulai bergerak. Penyerahan emosional membuatmu berdamai dengan ketidakpastian, dan berdamai dengan ketidakpastian adalah tanda kedewasaan spiritual. Al-Hikam memandang hidup sebagai perjalanan menuju Allah yang Maha memberi rezeki, bukan sebagai proyek yang harus sempurna. Kalau hidup proyek, kamu stres. Kalau hidup perjalanan, kamu belajar. Belajar membuatmu lentur. Lentur membuatmu tahan banting. Dan orang yang lentur tidak mudah patah. Rezeki menyukai jiwa yang lentur. Karena jiwa seperti itu bisa menyesuaikan. Tidak kaku, tidak panik, tidak terikat pada satu bentuk. Inilah mengapa rezeki sering datang dari arah tak terduga. Karena kamu siap menerimanya dalam bentuk apapun. Tidak ngotot pada satu skenario. Tidak kecewa berlebihan. Tidak takut berlebihan. Hanya berjalan dengan percaya. Sekarang, tarik nafas sejenak. Rasakan dadamu. Apakah masih tegang? Atau mulai longgar? Al-Hikam mengajakmu bersandar dengan benar. Karena sandaran yang benar melahirkan ketenangan. Ketenangan menajamkan intuisi. Intuisi menuntun langkah, langkah membuka jalan. Dan jalan membawa rezeki. Bukan selalu cepat, tapi tepat. Kalau kamu lelah mengontrol, mungkin sudah waktunya berserah. Bukan menyerah, tapi melepaskan beban yang bukan milikmu. Kalau video ini menyentuhmu, simpan. Dengarkan ulang saat hatimu mulai tegang. Bagikan ke orang yang hidupnya terlalu keras pada dirinya sendiri. Dan ingat satu hal ini, Allah tidak butuh kamu mengatur segalanya. Dia hanya ingin kamu percaya. Karena di balik kepercayaan itu, rezeki mengalir dengan cara yang paling mengejutkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Hanya Engkau yang maha memberi kekayaan.